selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang kembali di channel Palu Tumpul. Oke ya, selamat datang kembali semuanya di channel ini. Oke, di sini saya akan sedikit membagikan tips dan trik untuk ini ya. Kita akan, ini ada penggaris ya, penggaris seperti ini, penggaris besi campur aluminium ini ya. Terus ini ada head cylinder ya ini. Ini ada head cylinder kepunyaan Fiction ya. Nah, ini ada head cylinder. Nah, di sini saya ingin membagikan tips dan trik ya. Yang pertama, head ini kemarin dipasang ya. Dipasang itu mengalami kebocoran oli ya. Kebocoran oli itu di bagian ini, di bagian luar ya. Di bagian luar itu, di bagian atas dan bawah itu dia rembes oli ya, keluar oli. Dan air radiator itu juga ada keluar bagian sini ya. Ini ada keluar dan ada sebagian masuk ke dalam. Dan ini sudah saya bersihkan ya, ini kemarin udah kotor ini, basah karena terkena air radiator, rembes dari sini ya. Nah, rembes dari sini ya, itu loh. Nah, jadi rembes itu diakibatkan satu ya, ketidakrataan bagian ini ya, bagian head cylinder ini ya. Ini tidak rata ini ya. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara sederhananya lah untuk mengetahui ini rata atau tidaknya ya. Gitu loh. Dengan alat-alat sederhana aja seperti ini. Ada penggaris dan ini ya, ada senter ya, ada senter. Nah, nanti kita bisa lihat ini menggunakan cahayanya ya. Ini bisa juga kita hanya sekedar mengukur seperti ini nantinya ya. Ini kita lihat ini dari sudutnya. Nah, ini ada gergel-gergel ini. Gergel dalam artian itu antara sini sama sininya itu tidak rata ya. Nah, ini kan ada main dia. Tuh, kelihatan kan ini naik turun. Nih, kelihatan. Nah, itu loh. Jadi posisi itu ini tinggi ya, yang ini tinggi, yang ini rendah, itu loh. Sedangkan posisi itu sebenarnya harus rata ya, harusnya rata seperti ini. Nah, harusnya seperti ini loh. Ini kan rata, ini posisi yang bagian sini. Nih kan, tidak ada main. Nah, coba kita kasih cahaya juga, itu kan. Nah, kan, coba bagian sini kita cek. Nah, itu kan ada kan cahayanya. Coba saya sedikit turunkan kamera ya. Sedikit saya turunkan kameranya biar terlihat ya untuk kameranya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Itu ya, itu ada celah itu ada celah. Nah, gitu juga itu ada celah itu di bagian pinggir sana ini ya. Nah, itu ya. Jadi cukup menggunakan alat sederhana ya. Mungkin di rumah kita ada penggaris seperti ini ya, atau penggaris plastik tidak bisa ya, jadi kita menggunakan penggaris seperti ini ya. Kalau saya biasanya untuk mengukur ini menggunakan penggaris seperti ini aja. Dan harus dipastikan terlebih dahulu ya, untuk pinggirannya ini tidak ada kemiringan gitu ya, dia harus rata gitu. Oke. Nah, jadi ngukurnya itu cukup dari sudut ketemu sudut ya, seperti ini, terus seperti ini. Nah, saya akan contohkan lagi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini yang bagian sini, yang bagian tengah ini agak rata ya, agak rata. Tapi yang bagian pinggirnya dia tuh ada celah. Kelihatan kan celah itu tuh.
ini posisinya pun tidak rata ini kalau kita gerak, nah bisa naik turun ini nih, kita kasih tekan sini, nah dia ada naik turun gitu loh, ada naik turun. Jadi posisi head ini kalau kita ukur seperti ini aja itu tidak rata itu loh. Nah, jadi kemarin itu bocornya dari ini ya, dari dekat knalpot sini. Nah, ini ya, dari sini juga kemarin. Ini ya, nih. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk kemiringannya. Tidak terlihat jelas ya. Tidak terlihat jelas. Sebentar saya arahkan dulu kameranya. Yang pas. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi usahakan head ini ya sebelum dipasang di situ kita ukur terlebih dahulu. Diukur fungsinya apa supaya tidak 2 kali bongkar gitu loh. Jadi apabila motor itu sudah motor ya hitungannya motor lama, itu biasanya dia overhead atau sering dibawa jalan jauh gitu kan, dia panasnya berlebihan kan, biasanya melengkung gitu loh. Bisa juga diakibatkan oleh dari pengencangan ini ya, pengencangan baut head tuh, ini baut head yang 4 ini ya. Itu tidak menggunakan torsi ya, kunci torsi itu kan sebenarnya ada ukurannya ya untuk mengencangkan baut ini. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk agar merata gitu loh. Misalkan di sini pengencangannya kalau Vixen ini kan 19 apa 20 Nm gitu, apa 22 Nm saya lupa itu ya, kekencangan bautnya ini ya. Jadi harus sama rata itu loh. Jadi kalau kita cuma mengandalkan feeling gitu ya, mengandalkan feeling itu biasanya bautnya akan yang 2 ini kencang, yang sebelah sini tidak itu loh. Jadinya apabila kena panas kan akhirnya melengkung gitu loh. Nah, lama-lama akhirnya ya head ini akhirnya tidak rata itu akhirnya ya. Tuh bisa juga itu, terus bisa juga pernah kehabisan oli itu bisa juga, terus radiator juga, air radiator juga berpengaruh juga ya. Oke. Nah, ini kan terlihat sekali itu ya, ada celah. Nah, kan ada celah itu. Nah, itu kan tidak rata dia. Ini posisi seperti ini. Terlihat jelas sekali. Jadi ini hanya turun berapa? Nah, nih ada pergerakannya. Oke, itu ya. Ini kita ukur dengan alat-alat sederhana aja ya. Nah, ini solusinya seperti apa? Solusinya kalau saya itu pertama tidak mau saya amplas ya. Ini tidak mau saya amplas. Kecuali ini misalkan kayak ada kotoran-kotoran itu baru saya amplas ya. Mungkin untuk membersihkan itu ya. Tapi kalau untuk sudah seperti ini, misalkan ketidakrataan bagian head cylinder ini, kalau saya lebih baik dibawa ke tukang bubut ya. Jadi ini nanti akan dikikis ya menggunakan mesin bubut. Karena apa? Karena ini butuh kepresisian ya. Jadi biar sama rata itu lah, antara pinggir sama tengah ya. Sudut ketemu sudutnya itu biar rata. Jadi usahakan dibawa ke tukang bubut ya. Sebenarnya bisa juga sih pakai amplas itu ya. Kita pakai amplas kasar ya, pakai amplas kasar tuh dengan cara seperti ini. Amplas kasar itu ditaruh di atas kaca atau di atas keramik seperti ini ya, di atas keramik. Nah, kita taruh terus kita goyangkan seperti ini, kita amplas ya, atau diputar seperti ini, diputar itu loh. Pertama gunakan amplas kasar kalau kemiringannya seperti ini ya.
kemiringannya seperti ini, misalkan tidak ratanya seperti ini kan jauh nih, antara tengah sama pinggir ini kan jauh nih. Itu bisa menggunakan amplas kasar terlebih dahulu, selanjutnya menggunakan amplas amplas halus apabila sudah dirasa cukup gitu loh, untuk menghaluskan baret-baretannya itu tadi ya, untuk menghilangkan baret-baretannya. Itu bisa juga, tapi butuh skill ya, maksudnya pergerakan tangan ini kan untuk orang yang sudah biasa itu kan oke lah, bisa lurus ya, bisa rata gitu loh. Tapi kalau untuk orang yang ibaratkan pemula gitu kan, dia kadang pergerakannya itu ada yang tertekan sebelah kiri, ada yang tertekan sebelahnya enggak, akhirnya kan bisa miring gitu loh ya. Tapi kalau menggunakan mesin bubut itu kan dia presisi, dia akan mengurangin presisi antara dari pinggir ke pinggir itu loh ya. Oke, mungkin sekadar itu aja tips dan trik yang bisa saya bagikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Saya mohon bantuannya untuk like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar dapat membagikan tips dan trik di seputar dunia otomotif. Sampai jumpa. Salam Palu Tumpul.